Halo teman-teman. Oke, kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengantar sistem informasi. Kemudian dari pengantar sistem informasi itu kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengembangkan sistem informasi, alatnya apa aja, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dasar ya. Itu apa saja yang perlu kita ketahui, itu kita bahas di pemahaman dasar tentang sistem informasi. Kemudian berikutnya kita juga membahas bagaimana pentingnya sebuah sistem itu untuk dikembangkan ya. Pentingnya sebuah sistem untuk dikembangkan. Jadi bagaimana sebuah sistem itu bisa memiliki keunggulan dibandingkan bidang lain yang mungkin belum menerapkan sebuah pengembangan sistem. Kemudian dari keunggulan tersebut kita bisa lihat juga siapa penggunanya dan siapa yang mengembangkan sistem. Nah, kali ini kita juga akan membahas yang masih berhubungan dengan pengembangan sistem yang sering jadi pertanyaan. Lantas bagaimana kita bisa menghubungkan satu organisasi dengan organisasi yang lainnya agar bisa menjalankan sebuah sistem sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan alur yang sudah dibangun. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan penting juga. Alatnya menggunakan apa? Ya tentu teknologi. Oke, teknologi itu adalah hasil pengembangannya. Sebelum bisa dikembangkan teknologi, pasti ada satu alat yang sangat penting agar mereka bisa berjalan secara bersamaan. Tentunya antar satu bidang dengan bidang yang lainnya bisa saling berkoordinasi dan satu arah, satu jalan, satu prosedur yang sudah ditetapkan. Itu ada alatnya teman-teman. Oke, kita akan bahas detail. Silakan masuk kelas, kita mulai diskusinya. Oke teman-teman, yang kali ini saya akan bahas yaitu adalah teknik permodelan proses bisnis. Apa itu teman-teman ya? Oke, permodelan bisnis yaitu adalah permodelan yang biasanya digunakan untuk memetakan alur kerja. Jadi memetakan alur kerja sehingga siapapun yang membaca dapat memahami dan menganalisa dan membuat perubahan positif pada alur kerja atau proses yang ada di tempat kerja atau sistem yang sedang dibangun. Nah, gini teman-teman, tentunya proses pemodelan bisnis alatnya ini sudah standar gitu ya. Dengan standar pembuatan permodelan bisnis ini yang ada, siapapun yang baca akan memiliki persepsi yang sama sesuai dengan yang ada pada gambar permodelan bisnis. Jadi siapapun orangnya, saya membuat sistem di sini, kemudian akan dibaca oleh rekan kerja yang ada di luar negeri, itu pasti nanti artinya sama. Karena kenapa? Alat yang digunakan ini sudah standar dunia. Dan ini sudah ditentukan dan semua orang menggunakannya, membacanya itu sama. Ini alat yang tidak kalah pentingnya dan kita harus belajari secara teori. Gitu ya. Mungkin teman-teman pasti nanti akan tahu, oh alah ini namanya. Nah, teman-teman sudah tahu semua. Teman-teman sudah pernah melihatnya, teman-teman bahkan mungkin sudah pernah sedikit membuatnya. Walaupun itu tingkat membuatnya dalam tingkat organisasi yang tidak begitu tinggi ya. Organisasi sekolah atau mungkin organisasi kepanitiaan dan lain sebagainya. Tapi ini sudah tidak umum lagi. Dalam artian tidak khusus lagi, jadi umum sudah banyak digunakan. Oke, kita bahas satu persatu. Ada beberapa jenis permodelan bisnis yang ada. Yang pertama yaitu adalah jenis permodelan bisnis yang dinamakan adalah BPMN atau Business Process Model dan Notasi, gitu ya. Adalah representasi grafis untuk menentukan proses bisnis ya. Representasi sebentar.
Ini ya. Jadi representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis menggunakan objek standar. Nah, objek-objek yang digunakan ini sudah standar teman-teman. Contoh, bentuknya seperti ini. Ini ada artinya. Mungkin sekilas saya berikan informasi gitu ya. Saya kenalkan juga satu persatu, mungkin karena nanti akan kita bahas juga satu persatu yang sering digunakan, tetapi tidak semuanya gitu ya. Seperti ini tanda yang menandakan adalah sebuah database. Sebuah database. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi atau melihat sebuah aplikasi, aplikasi itu adalah cuma sekedar user interface. Jadi aplikasi apapun itu teman-teman yang ada di gadget kalian, yang ada di HP, ada di laptop, ada di komputer dan lain sebagainya. Khususnya aplikasi-aplikasi pelayanan seperti kayak yang kita tahu semua, Gojek, OVO, Google, Facebook dan lain sebagainya, itu adalah cuman user interface. Nah, sedangkan di sisi lain mereka menyimpan datanya itu tidak di gadget kalian, tetapi di sebuah tempat, yaitu namanya adalah database, teman-teman. Nah, bentuknya kira-kira kalau saya gambarkan seperti ini, kalau gambar bagusnya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti kayak bentuk tabung gitulah teman-teman ya. Jadi ini adalah database di mana untuk menyimpan data dari aplikasi, di mana aplikasi yang tampilannya yang dilihat oleh penggunanya, yaitu adalah user interface-nya, tampilan penggunanya gitu ya. Semua data itu disimpan di dalam database, teman-teman. Jadi tidak disimpan dalam gadget tersebut. Makanya kalian ada dimanapun menggunakan gadget apapun, pasti bisa mengambil data kalian lagi. Karena kenapa? Data tersebut sudah tersimpan di dalam database. Dan untuk menggunakan atau mengambil datanya menggunakan teknologi lain, yaitu menggunakan teknologi jaringan, bahasa simpelnya adalah internet gitu ya. Nah, cara mengambil datanya menggunakan internet. Nah, gitu kan? Nah, itu gambarannya seperti itu teman-teman. Kemudian kita lainnya teman-teman ya, ada yang gambarnya persegi panjang. Ini ada artinya teman-teman. Ini artinya sebuah prosedur kegiatan. Dan ini bisa di-breakdown lagi. Kemudian ada yang seperti ini berarti kumpulan sebuah kegiatan. Ini kalau diklik plusnya gitu ya, bisa ada lagi di dalamnya detail di mana sebuah kegiatan yang kegiatannya adalah mengumpulkan persyaratan pendaftaran dan lain sebagainya. Ini tandanya juga sama, persegi panjang artinya sama. Ini kumpulan dari beberapa kegiatan. Lah ini ada yang bentuknya lingkaran, ini warnanya ada yang warna hijau, ada yang warnanya apa ini ya teman-teman ya, coklat ya, coklat atau pink ya, ya terserah lah ya. Lah ini agak sedikit. Oke. Nah, ini teman-teman, yang warnanya pink ini artinya on page, pemindahan alur tetapi masih dalam satu halaman. Jadi ini bisa diartikan melihat hasil calon mahasiswa baru. Nah, ini bisa diartikan bisa saling berhubungan gini teman-teman. Nah, bisa saling berhubungan gini. Jadi agar tidak garisnya panjang dan lain sebagainya, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan tanda lingkaran seperti ini teman-teman. Oke. Jadi ini juga sama teman-teman. Ini yang warnanya hijau juga sama. Kemudian teman-teman di sini ada kotak yang memang luas sekali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penerimaan mahasiswa baru jalur PMDK. Nah, ini adalah bentuk bagaimana mengartikan sebuah prosedur yang ada di sini.
Ini nanti akan dimulai dari mana dan diakhiri dari mana, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian siapa aja yang berhubungan, siapa aja yang ada di dalam prosedur ini, nama prosedurnya gini, penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini ada ketua, ada panitianya, panitia PMB, ada bagian keuangan, ada pendaftaran. Di sini kalian bisa lihat. Nah, ini kan dimulai dari mana, kemudian nanti datanya masuk ke dalam database gitu ya, sebuah sistemnya nanti bisa dilihat oleh bagian penerimaan mahasiswa baru lah, tentunya diambil dari database lah. Waktu melihat ini pasti menggunakan aplikasi lah. Yang ada di sini ini adalah yang saya maksud tadi, user interface. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu bentuknya. Nah, ini yang bisa kita sebut yaitu adalah BPMN ya, Business Process Model and Notation. Oke, ini bentuk yang pertama teman-teman. Ini teman-teman pasti akan baru nyadar gitu ya. Oh, ternyata seperti prosedur pendaftaran, apa mungkin yang kalian pernah lihat di sebuah instansi, atau mungkin kalian pernah buat sendiri prosedur lah. Nah, alat itu standar teman-teman, standar. Mungkin ini masih yang menggunakan logo-logo yang yang tidak banyak ya, ada persegi panjang, ada on page dan lain sebagainya. Kalau ini membedakan bidangnya gitu ya, bidangnya siapa, bisa berdiri, bisa tidur seperti ini juga bisa. Ada yang juga bentuknya berdiri gini teman-teman, bentuknya bisa berdiri seperti ini juga boleh. Ini bidangnya apa, nah bisa dibuat sendiri lah gitu ya teman-teman ya. Ini adalah model yang pertama. Nah, yang kedua adalah diagram UML, Unified Modeling Language, yaitu adalah bahasa permodelan yang terutama digunakan untuk spesifikasi atau visualisasi pengembangan dan pendokumentasian sistem perangkat lunak. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk para pengembang sistem, programmer, atau mungkin di perusahaan-perusahaan software house itu sering menggunakan ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Tapi teman-teman yang tidak di bidang pengembangan sistem mungkin tidak perlu ya, tetapi UML ini sangat membantu. Karena kenapa? Di dalam sini ini kita bisa tahu siapa yang akan menggunakan. Kemudian nah, ini kita bisa lihat, kita bayangkan ini adalah sebuah aplikasi yang sering teman-teman gunakan, aplikasi marketplace. Contohnya mungkin Shopee, Tokopedia, atau mungkin Bukalapak. Lah, dia di sini. Ini ada online shopping. Pertama kali yang dihadirkan apa? View items. Jadi item-item yang akan dibeli dihadirkan semua, dilihatkan semua, gitu ya. Dengan harapan nanti akan ada pemilihan dari calon pembeli, yaitu memilih barang yang akan dibeli. Gitu kan? Lah, setelah ada sebuah kegiatan authentication dari pembeli gitu ya, pembeli. Nah, di sini akan ada make purchase gitu ya, atau melakukan pembelian, atau mungkin biasanya dimasukkan di dalam keranjang kan gitu teman ya, dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, setelah dimasukkan ke dalam keranjang, pasti dilakukan autentifikasi atau mungkin pengecekan data usernya, gitu kan ya. Nah, usernya ini terdaftar atau tidak. Tentu kalau kalian teman-teman coba, Anda waktu menggunakan aplikasi marketplace, waktu Anda belum login, pasti tidak bisa memilih barang atau memasukkan ke keranjang atau bahkan melakukan pembelian atau check out gitu ya. Biasanya setelah dimasukkan ke keranjang kemudian baru bisa check out lah. Waktu di check out ini nanti dicek juga. Ada pengecekan, yang pertama pasti identitasnya, kemudian bentuk pembayarannya menggunakan apa, cash atau transfer bank, atau mungkin menggunakan saldo yang ada di aplikasi marketplace-nya gitu ya, Shopee Pay atau mungkin Dana dan lain sebagainya gitu ya, OVO.
Nah, ini juga dicek. Lah, ini contohnya ini ada PayPal ya. PayPal ini ya seperti halnya kalau di luar negeri, kalau di dalam negeri itu OVO, Dana gitu ya. Tapi PayPal ini bisa sudah luas, sudah mendunia gitu ya. Biasanya alat transaksi yang digunakan mendunia gitu ya. Nah, ini dicek identitasnya, credit payment service-nya, kemudian PayPal-nya, lah baru bisa diperbolehkan check out. Oke. Kemudian di sisi lain juga ada client register. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, gimana UML ini bisa menggamblangkan atau menggambarkan sebuah prosedur yang harusnya nanti bisa dilakukan. Sebetulnya di sini nanti bisa didetailkan lagi teman-teman. Tampilannya seperti apa? Oh, tampilannya kota gitu ya. Di atas nanti ada menu search atau mencari. Kemudian di bawahnya ada menampilkan item-item barang-barangnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk dari user interface yang didesain. Tetapi sebelum itu, inti dari awalnya ini kita sudah ada maksudnya. Perancang sistem, analis sistem sudah punya rancangannya. Nah, ini akan menampilkan menampilkan item. Nah, tampilannya bagaimana? Nah, baru nanti didesain. Tentu harus ada ini dulu teman-teman. Setelah ada baru mendesain user interface-nya. Itu adalah diagram UML, Unified Modeling Language. Oke, itu ya teman-teman ya UML. Kita lanjutkan lagi, yang berikutnya adalah flowchart. Nah, flowchart teman-teman, ini tidak kalah pentingnya juga. Ini lebih banyak lagi. Cuman santai aja teman-teman ya. Kita bahas satu persatu teman-teman. Kita nyalakan dulu pennya. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Oke, bisa difahami ya teman-teman ya. Kita lihat contohnya teman-teman. Oke, kalau awal-awal tadi tidak banyak gambar yang digunakan. Di sini kita banyak gambar yang digunakan. Tetapi di sini kita lihat teman-teman ya, semoga tidak kekecilan. Gambarnya di sini ada operasional yang pertama. Ini bagian operasional. Kemudian di sampingnya ada bagian pembelian. Di sampingnya ada supplier, di sampingnya lagi ada akuntansi. Mungkin sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini sebuah flowchart yang menjelaskan tentang kegiatan transaksi pembelian gitu ya. Nah, ini semuanya menjelaskan tentang kegiatan transaksi pembelian. Mungkin saya tidak bahas detail. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya teman-teman. Yang pertama, kita sambil bahas, kita sambil kenalan dengan logonya, lambangnya ya, bukan logonya, lambangnya. Yang pertama adalah start atau mulai, dilambangkan dalam bentuk seperti ini teman-teman ya, seperti tabung, tapi tabungnya tabung tidur gitu ya. Dan apabila ada start atau ada mulai, pasti diakhiri dengan finish. Gitu ya teman-teman ya, pasti itu teman-teman. Dan start sama finishnya tidak harus di bagian yang sama. Kita lihat di sini dimulai dari operasional, tapi finishnya ada di bagian supplier atau rekanan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi sebuah gambar di sini dimulai dari yang bentuknya adalah apa ini teman-teman ya? Trapesium ya ini ya. Nah, ini adalah sebuah gambar atau lambang yang menunjukkan sebuah kegiatan yang kegiatannya itu dilakukan secara manual, masih tidak secara otomatis, gitu ya. Nah, apa itu contohnya ini? Bukti-bukti info permintaan. Nah, ini kan ada bukti-bukti. Bukti apa? Buktinya dari mana? Nah, ini form permintaan. Ini form ini dalam artian bentuknya seperti ini, seperti kayak halnya dokumen, teman. Nah, ini dokumennya teman-teman ya. Dokumennya masuk ke sini, kemudian buktinya nanti dikumpulkan jadi sebuah dokumen. Dokumennya disimpan, nyimpan dokumen di dalam almari, di dalam box
box file dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan logo segitiga terbalik. Ada artinya semua teman-teman. Dan ada juga jajar genjang. Ini sebuah kegiatan di mana catat data info permintaan. Oke, kita lihat catat data info permintaan. Ini sebuah kegiatan menginput data yang masih dilakukan secara manual. Dan seterusnya teman-teman ya. Di sini ada juga yang logonya seperti ini. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Dan semua ini ada artinya teman-teman. Kita lihat panahnya larinya kemana. Oh, setelah sampai sini dokumennya lari ke sini. Kemudian disimpan, diinput datanya, dianalisa secara manual gitu ya. Kemudian dicatat lagi dan lain sebagainya. Terus mengalir terus ini. Nah, ini yang disebut adalah flowchart. Ini yang menggambarkan sebuah algoritma atau alur kerja atau proses sebuah kegiatan di mana mulai dari awal sampai akhir yang memang membahas satu topik. Itu adalah flowchart teman-teman. Dan alat-alat ini sangat membantu sekali. Sesuai yang awal saya sampaikan, bagaimana mengembangkan sistem membuat alur. Kemudian kita sepakati, terus kalau lupa bagaimana kan gitu. Tentu tidak bisa lupa teman-teman. Waktu menggambar, waktu merencanakan atau merancang sebuah sistem, mereka pasti akan membuat dokumentasi yang sudah dirancang, dokumentasi yang sudah ditentukan, disimpan menggunakan alat, yaitu adalah beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Termasuk yang terakhir adalah flowchart. Makanya semua rancangan, baik itu otomatisasi ataupun manual, atau mungkin diskusi dari rapat-rapat yang menentukan sebuah prosedur, itu pasti akan tersimpan rapi di dalam dokumentasi dengan menggunakan permodelan bisnis yang sudah standar digunakan dimanapun seluruh dunia. Jadi ini teman-teman, apabila kalian sudah buat seperti ini, itu pasti di luar negeri bacanya akan sama, karena alatnya atau mungkin arti dari lambang-lambang yang digunakan itu sudah sama di seluruh dunia dan itu sudah terstandarkan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah DFD. DFD ini adalah pengembangan sistem yang lebih dekat dengan aplikasi, yang arahnya memang mau membangun aplikasinya. Simpelnya seperti itu teman-teman. Oke, kita bahas dulu artinya apa gitu ya. Di sini DFD itu adalah proses yang menunjukkan bagaimana proses itu dihubungkan bersama melalui penyimpanan data atau database gitu ya. Database dan bagaimana proses berhubungan dengan pengguna dan di dunia luarnya. Nah, ini teman-teman, di sini ada sebuah sistem, yaitu adalah sistem informasi pendaftaran Oracle International School. Nah, bagaimana sebuah data gitu ya, sebuah data saling berhubungan. Nah, ini datanya teman-teman ya, ini datanya. Di mana data itu akan digunakan data itu akan timbul karena sebuah kegiatan, kemudian dari data tersebut akan menghasilkan informasi juga dalam sebuah kegiatan. Nah, di sini kita bisa contohkan, ini kegiatannya gitu ya. Formulir, ada formulir, di mana formulir ini tentu kalau datanya penyimpanan secara teknologi pasti menggunakan database, menggunakan aplikasi. Nah, di sini disimpan di dalam tabel, yaitu tabelnya adalah calon siswa. Ini sistem teman-teman. Dan data ini nanti akan bisa diambil juga di dalam sistem, yaitu kita bisa menyebutnya adalah data calon siswa. Gitu ya. Di mana juga ada formulirnya tadi itu juga masuk ke bank, di mana di sini akan menghasilkan informasi yang berbeda apabila di sini data siswa, di sini data yang berhubungan dengan pembayaran siswa tersebut. Kira-kira itu teman-teman ya. Ini adalah data flow diagram. Sebetulnya lebih detail lagi bisa teman-teman. Cuman kita ambil contoh yang simpel-simpel dulu teman-teman ya, agar teman-teman bisa memahami bagaimana saat aplikasi
yang gede-gede yang teman-teman tahu itu bisa dikembangkan kok runtut banget ya. Itu kalau kalian teman-teman tahu, itu seru banget teman-teman. Mengembangkan sistem itu seru banget. Kita mulai dari rinci sedikit demi sedikit, satu demi satu, itu harus dialur dan itu ada penjelasannya. Kalau teman-teman mah, kita kalau lihat aplikasinya tinggal klik gitu ya, ada trouble error, bug gitu kan. Yang sering main game bug gitu ya. Semudah itu kalau kita teriak trouble gitu ya. Tetapi kalau kalian tahu bagaimana membangunnya, wah itu sangat seru lagi. Lebih seru daripada memainkan aplikasi tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi data flow diagram adalah bentuknya seperti itu. Arahnya adalah lebih ke data. Bagaimana sebuah data bisa jalan dari satu prosedur ke prosedur yang lainnya, dan mungkin didapatkan atau dihasilkan dari satu prosedur dan akhirnya nanti akan digunakan oleh prosedur yang lainnya. Oke, itu ya teman-teman ya, data flow diagram. Kemudian ada juga rule activity diagram atau RAD. Apa itu? Ya, itu adalah notasi abstrak ya dari perilaku yang menggambarkan perilaku yang diinginkan dalam organisasi ya, menggambarkan perilakunya yang diinginkan oleh organisasi. Ya, seperti tadi kita bisa lihat ini perilakunya ya. Ini lebih ke arah perilakunya. Kalau flowchart bisa menggambarkan sampai detail dokumen yang digunakan dan sebagainya. Kalau di sini lebih ke arah perilakunya. Atau mungkin kalau teman-teman tahu lihat prosedur pendaftaran gitu ya. Nah, simpelnya kan bentuknya seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Cuman gitu aja sih. Tidak menggambarkan pakai dokumen apa dan lain sebagainya. Ini sebutan istilah yang benar itu adalah RAD ya, Rule Activity Diagram. Aktivitasnya. Nah, kalau kalian teman-teman biasanya lihat, prosedur gitu ya, alur atau diagram gitu ya. Ya, itu istilah yang memang tidak salah juga karena mereka menggambarkannya menggunakan diagram, menggunakan lambang di mana lambang itu dihubungkan antara satu lambang dengan lambang yang lainnya. Nah, itu akan menjadi sebuah diagram. Tetapi istilah yang betul secara permodelan bisnis, ya istilahnya yang betul adalah Rule Activity Diagram. Ya, RAD gitu ya. Mungkin bahasa gampangnya diagram aktivitas atau mungkin diagram prosedur dan lain sebagainya lah. Ini yang paling sering digunakan dan teman-teman pasti taunya dari sini. Oh, ternyata sudah pernah ada gitu ya teman-teman ya. Oke. Ada juga rule interaction diagram gitu ya. Kegiatan yang berhubungan kegiatan terhubung dengan peran dalam jenis metrik. Nah, di sini arahnya mungkin lebih ke sedikit masuk ke pengembangan sistem. Di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, ada tampilkan data, menyimpan data, kemudian ada pesan berhasil. Ingat, kalau teman-teman waktu daftar email di Google gitu ya, Anda suruh memasukkan nama depan, nama belakang. Kemudian kalau nama depan nama belakang disamakan pasti keluar message gitu ya. Mohon tidak melakukan mengisi data nama yang sama. Lah itu prosedur-prosedur seperti itu. Gambarkannya bagaimana? Tentu tidak ujuk-ujuk langsung membuat aplikasinya teman-teman. Terus tentu digambarkan bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Nah, ada tuh bagian sendiri yang memang membuat ini teman-teman. Analisis sistem yang saya tahu yang pernah saya lakukan itu adalah analisis sistem, menganalisa sistem kemudian digambarkan dalam bentuk permodelan bisnis. Setelah digambarkan, model bisnisnya sudah jadi, nanti akan diberikan ke bagian yang lainnya. Bagian yang lainnya ini adalah yang membuat aplikasinya atau sebutannya adalah programmer. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, itu adalah rule interaction diagram. Kemudian ada, nah ini kalender ya, kalender kegiatan lah ya. Nah, kalender kegiatan di sini adalah Gantt charts, yaitu adalah bagan mungkin
yang menghubungkan antara aktivitas ke skala waktu gitu ya. Nah, kita usah dibahas lagi ya, konco-konco ngerti kabeh lah tentang ini ya. Jadi ini adalah diagram. Kok diagram sih? Apa ya ini ya? Jadwal ya. Jadwal kegiatan gitu ya. Nah, di sini ada proyeknya, kegiatannya tentang apa, kapan, dilakukan berapa lama kan gitu ya. Oke, kita lewati, kita lanjut aja, ini pasti teman-teman sudah tahu semua. Nah, ini ada lagi Integrated Definition for Function Modeling. IDEF. Ini masih keluarganya metode yang mendukung paradigma yang mampu menangani kebutuhan permodelan perusahaan di area bisnisnya. Ini lebih detail lagi teman-teman. Ini lebih detail lagi yang memang gimana ya saya mencoba menjelaskannya. Jadi sebuah kegiatan ini di mana bahan baku ini nanti akan bisa didetailkan yang berhubungan dengan sebuah kegiatan lagi. Ini pendataan bahan baku yang kosong. Nah, di sini kita lihat divisi operasional. Divisi operasional ini apa yang harus dilakukan? Ini ada masih detailnya lagi teman-teman. Ini masih ada detailnya lagi. Jadi ini gambaran besarnya. Gambaran besar dari sebuah kegiatan yang kecil-kecil tadi itu. Ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram ya namanya ini Integrated Definition for Function Modeling. Gitu ya. Kita lanjut karena kita tidak mungkin sampai situ nanti gambarkannya gitu ya. Sekedar di sini kenalan aja. Berikutnya ada Petri Nets berwarna ya. Di mana adalah bahasa berorientasi grafis untuk desain gitu ya. Nah, spesifikasi simulasinya kemudian verifikasi sistemnya. Ini kita lihat datanya integer gitu ya, kemudian paketnya dikirim. Ini ada apa namanya variabelnya gitu ya, ada variabelnya, kemudian bagaimana ada variabel itu diolah, kemudian paketnya dikirimkan dan lain sebagainya. Apabila nilainya gitu ya, n ini ya, n-nya itu adalah sama dengan k gitu ya. Nah, ini kan sudah algoritma, sedikit menggambarkan algoritmanya. Maka p 0 gitu ya. Maka p gitu ya, maka akan mengeluarkan data yang namanya p gitu ya. Tetapi kalau tidak, yang datanya 0, kosong. Bukan 0 ya, 0 ya. Ini istilah IT. Simpelnya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman yang berhubungan dengan teknologi, dunia programming mungkin nanti akan kenal nih. Kira-kira seperti itu. Nah, data akan dikirim, receive paket dan lain sebagainya. Ini Petri Nets berwarna. Di sini kita bisa lihat memilah-milah mana itu input, mana sebuah input proses gitu ya. Kemudian ada output yang dihasilkan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Simpelnya seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau kita ada waktu lagi akan kita jabarkan satu persatu gitu ya, lebih detail lagi gitu. Oke. Kemudian ada juga metode berorientasi objek atau OOP lah pengembangannya ya, Object Orientation Programming lah, itu sama bagian masuk di sini juga itu ya. Metode ini didasarkan pada 3 konsep, yaitu objek yang mewakili entitas objeknya gitu ya. Kemudian objek memiliki keadaan, yaitu salah satu kondisi yang memungkinkan objek itu ada diwakili oleh nilai properti atau atribut. Kita lihat di sini. Objeknya ada jadwal, ada kuliah, ada kontrak kuliah, ini objek yang akan digunakan. Di mana membahas tentang apa? Membahas tentang sistem akademik. Karena sistem akademik ini berjalan tidak mungkin, sistem akademik ini berjalan tidak mungkin tidak membutuhkan data-data ini, jadwal kuliah, kontrak kuliah dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini juga dipadukan dengan yang ada di sini, dikomposisi berdasarkan fungsi atau prosesnya, ada konteksnya, pengambilan kuliah bagaimana, penjadwalannya bagaimana, dan lain sebagainya. Ini saling berhubungan teman-teman ya. Nah, ini mengembangkan sistem di mana berorientasinya adalah melihat dari objek
atau dari tentang apa yang akan dibangun, tentang komponen-komponen apa yang akan digunakan. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman. Jadi metode orientasi objek, gitu ya. Di sini ada lagi juga workflow. Ini tidak jauh beda dengan flowchart. Cuman bedanya di sini memadukan antara ini IDEF gitu ya, juga rule interaction diagramnya, juga RAD ini, kemudian ada DFD enggak ya, flowchart. Antara flowchart, rule activity diagram, RID sama IDEF. Sedikit IDEF gitu ya. Jadi di sini itu adalah memadukan antara flowchart, kemudian ada RAD, ada RID. Di sini kita bisa lihat teman-teman, bagaimana sebuah kegiatan digambarkan dalam bentuk yang memang real, kenyataannya seperti apa, gitu ya. Nah ini kita baca dulu ya. Alur tugas antara aplikasi komputer atau orang dalam satu organisasi, 2 atau lebih kelompok kerja untuk mencapai tujuan bersama dalam menentukan alur kerja yang juga tugas yang dilakukan secara seri atau paralel. Nah ini memadukan antara 3 ini teman-teman. Kalau ketiganya ini bisa dirancang dengan bagus, pasti waktu merancang workflow ini juga bisa terancang dengan bagus teman-teman. Karena sebetulnya saya pernah membuat workflow ini bahkan lebih detail daripada yang sudah ada di sini. Kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah buatan saya sendiri teman-teman. Nanti saya tunjukkan alat apa yang digunakan gitu ya teman-teman ya. Ini adalah bagaimana kita merancang sistem. Nah, saat kita merancang sistem menggambar seperti ini kan tidak mungkin kita menggunakan Microsoft Word. Kapan selesainya kan gitu? Ada alatnya teman-teman. Nanti saya jelaskan. Saya contohkan sedikit bagaimana cara membuatnya. Oke. Nah, di sini flowchart apabila sudah jelas, RAD sudah jelas, RID sudah jelas, ini gambarannya di sini workflow-nya bisa jelas sekali. Bagaimana sebuah kerjaan itu bisa dilakukan, kemudian akan berdampak di sebuah datanya nanti seperti apa, kemudian ada dokumen, nanti dokumennya seperti apa, kemudian akan disimpan, dilakukan penyimpanannya bagaimana dan seperti apa dan lain sebagainya. Ini adalah workflow teman-teman. Jadi bentuknya lebih relatif ke langsung menjelaskan sebuah kegiatan, walaupun ini adalah menggunakan icon-icon ilustrasi gitu ya. Tetapi di sini orang orang melihatnya juga bisa lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Oh ternyata alurnya seperti ini. Nah kira-kira seperti itu. Itu adalah permodelan bisnis yang namanya adalah workflow. Kemudian ada juga simulasi. Ini juga sama teman-teman ya, ini detailnya, ini simulasinya. Ini lebih simpelnya ya, perancangan sementara terhadap sistem. Nah, ini kan kita lihat bisa ya. Point to point gitu ya. Kemudian ada point to point dari pelabuhan ke pelabuhan, di mana dari pelabuhan nanti taruh di truk sehingga barangnya bisa diantarkan di tempat tujuan gitu ya. Kemudian ada juga door to door. Ini kalau point to door ya, dari pelabuhan sampai ke tempat penerima. Ini ada door to door, di mana dari barang mau pengirim dimasukkan ke truk gitu ya. Terserah alatnya seperti apa. Intinya adalah tracking dari pengirim ke pelabuhan. Nah, penjelasannya seperti itu teman. Dari pelabuhan ke pelabuhan lagi kan ngirimnya kan pakai pelabuhan, berarti sampai pelabuhan lagi. Dari pelabuhan di tracking lagi sampai ke penerima. Nah kira-kira seperti itu. Ini kalau ini door to port gitu ya, dari pengiriman sampai ke pelabuhan. Dimana mungkin nanti dooringnya ini penerimanya melakukan tracking sendiri gitu ya. Nah ini adalah contoh simulasi teman-teman. Sesimpel ini. Ini tentu kita harus menggambarkan ini terlebih dahulu agar kenapa? Kita bisa menggambarkan detail workflow-nya seperti apa, flowchart-nya seperti apa, RID-nya juga bagaimana,
DFD-nya apabila dikembangkan menggunakan sistem nanti bagaimana dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis pemodelan bisnis ya teman-temannya. Kemudian teman-teman, nah setelah tadi itu ada beberapa contoh permodelan bisnis yang bisa kita gunakan. Nah, dari permodelan bisnis yang sudah saya contohkan di belakang gitu ya. Itu ada logo-logo, ada lambang-lambang, ada simbol-simbol. Lah simbol-simbol itu apa saja gitu ya. Artinya apa? Nah, ini teman-teman akan kita bahas satu persatu simbol, tapi tidak semuanya teman-temannya. Sebagian dan yang sering digunakan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah terminal, gitu ya. Ini yang biasanya digunakan untuk stop start. Yang tadi saya sampaikan, sebuah alur pasti ada startnya dan ada stopnya, gitu ya. Kemudian, lah ini alurnya gitu ya, garisnya menggunakan simbol arus. Nah, ini panahnya mau kemana, ke atas, ke bawah, kanan, kiri, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah processing simbol, di mana ini proses yang digunakan sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan secara otomatis ya, dilakukan oleh komputer ya, otomatis ini tidak manual gitu ya. Nanti kalau manual ada sendiri. Kemudian ada ini belah ketupat gitu ya, decision. Ini decision ini ada sebuah kegiatan. Dia gini teman-teman. Belah ketupat ini, decision ini ada ketentuannya. Kalau yang lainnya ketentuannya sudah jelas, dia bisa panah masuk gitu ya, terus dia juga bisa panah keluar. Ini lebih dari satu juga bisa gitu ya. Nah ini teman-teman, apabila decision ini sudah jelas, ini mungkin bisa masuk berapa? Gak pas kabarnya. Ini bisa masuk, mungkin dari sini juga bisa masuk, berapapun masuknya terserah. Tapi dia harus minimal teman-teman. Kalau di sini dia mengeluarkan panah satu aja juga tidak apa-apa. Satu ini aja, ini tidak ada juga tidak apa-apa. Yang jelas sudah dia pernah panah masuk satu, keluar satu minimal. Apabila decision teman-teman, ini tidak boleh. Dia minimal satu pasti masuk gitu ya, karena tidak mungkin dia tidak ada panah masuk, tidak ada panah yang mengarah sebuah kegiatan ini. Kemudian minimalnya dia harus mengeluarkan dua teman-teman. Ada dua panah yang harus dia keluarkan. Ini saya contohkan bagaimana cara menggambar yang biasa saya lakukan gitu ya. Saya paskan di sudutnya gini. Nah, ini dia minimal dia harus mengeluarkan dua, di mana jawabannya adalah ya, tidak, setuju, tidak setuju, gagal, berhasil, ada, tidak ada, gitu ya, disetujui, tidak disetujui, dan lain sebagainya. Intinya decision ini adalah memilah teman-teman. Jadi kalau ada sebuah kegiatan yang memang harus dilakukan pengecekan, nah pengecekannya itu pasti akan menghasilkan sebuah keputusan. Keputusannya apa? Oh di ACC, oh tidak di ACC lah, kan pasti ada dua tuh. Nah ini harus menggunakan decision. Kenapa teman-teman? Karena di sini ada artinya kan. Apabila ya bagaimana, apabila tidak bagaimana, dan ini treatmentnya berbeda, dan ini yang akan terjadi perlakuannya pasti berbeda, tidak mungkin sama. Makanya perlunya decision adalah seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada input output ya, simbol keluar masuk yang memang menunjukkan input output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Ya kalau saya istilahkan adalah istilah manual gitu ya. Karena kalau input secara otomatisasi nanti berbeda. Kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Kemudian ada persegi panjang, mungkin bisa diabaikan. Ini ada yang menggunakan garis seperti ini, ada yang juga tidak menggunakan. Tetapi intinya sama teman-teman, persegi panjang ini ya. Yaitu adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur, sub proses. Dengan kata lain, prosedur ini terinformasi belum detail dan akan bisa dirinci di kegiatan yang lainnya, gitu ya. Oke, kemudian ada konektor. Konektor ini ada dua, ada on page, ada off page. Kalau tadi yang kita sudah pernah lihat itu yang on page ya teman-teman ya. Apabila kita menggunakan lingkaran ini di dalam satu gambar, contohnya seperti ini tadi teman.
Nah ini kan garisnya itu loncat-loncat seperti ini ya teman-teman, akan tidak repot-repot. Selama masih dalam satu gambar ini, kita bisa menggunakan lingkaran tadi itu teman-teman. Contohnya mungkin seperti ini. Nah, ini kita bisa gunakan. Nanti gini garisnya ini kita arahkan ke satu lingkaran. Kemudian di sini nanti kita pasang lingkaran juga, di mana lingkarannya adalah mengeluarkan panah. Nah tentunya paling gampangnya lingkaran di sini kita kasih tanda teman-teman. Ini A, berarti di sini juga A. Artinya apa? Nah ini lingkarannya ini nanti akan mencari sini teman-teman. Lah garis ini sudah tidak usah lagi. Ini garisnya sudah tidak usah lagi teman-teman. Gitu teman-teman. Nah ini salah satu penggunaan on page ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini on page. Kalau ini off page. Kalau apabila dilakukan, ini ada contoh ya teman-teman ya. Ini ada satu kegiatan di mana nanti akan berhubungan dengan di mana ya? Nah, ini mungkin ya kita potong di sini, kita kasih logo, ini konektor di mana off page. Nah, ini panahnya ke sini. Nah, ini kita kasih tanda juga sama halnya kayak yang lingkaran tadi itu. Kita kasih A gitu ya. Nah, mungkin ini kita hilangkan. Nah, ini akan berhubungan ke pihak apa ya? Mungkin pihak bagian piutang gitu ya. Nah ini ada mungkin tabel lagi atau mungkin workflow lagi. Nah arahnya ke sini. Nah di sini nanti kita gambarkan lagi juga sama. Ini konektornya. Nah ini sudah ini kalau ini tadi tentang apa? Ini tentang pengiriman gitu ya. Nah, ini di sini juga ada mungkin ceritanya sudah lain. Ini bukan pengiriman. Kalau ini pengiriman mungkin ini berhubungan dengan piutang tadi. Nah ini sudah berhubungan dengan workflow yang berbeda. Ini sudah dua diagram yang berbeda. Bagaimana cara menghubungkannya? Nah ini dikasih tanda juga ya, jangan lupa teman-teman. Kasih tanda A juga. A, dengan sama nih A, ini A, gitu ya. Oke gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan konektor off page. Kemudian ada preparation ya. Persegi 6 simbol yang digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan dalam storage gitu ya. Kemudian ada input, manual input. Kemudian ada manual operation kegiatan gitu ya. Kalau ini yang kegiatannya manual, kalau ini yang kegiatannya otomatis gitu ya. Kemudian ada dokumen. Oke. Kemudian kalau ini dokumennya satu, kalau ini dokumennya double. Kalau contohnya itu adalah seperti kayak transaksi pembelian, ada notanya berapa lembar gitu ya. Oh lembar ke-1 gini, lembar kedua gini, lembar ketiga gini ya. Teman-teman pasti tahu tuh, pernah tahu untuk belajar seperti itu. Kalau lihat nota, lembar pertama warnanya putih, lembar kedua warnanya hijau, lembar ketiga warnanya kuning gitu ya. Contohnya atau mungkin warnanya beda-beda. Lah itu kalau itu kan multiply gitu ya. Lah multiple dokumen. Nah, bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini. Kemudian display simbol ini adalah menggambarkan bagaimana sebuah data itu bisa kita lihat di komputer. Contoh kalau Anda buka email gitu ya, itu kan emailnya kan keluar semua lah. Displaynya dari mana? Dari gadget. Nah itu bagaimana menggambarkan sebuah kegiatan yang memang kita melihat data menggunakan teknologi lah. Display simbolnya seperti ini. Nah menggambarkan seperti ini nanti. Bisa digambarkan display simbolnya adalah data email, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ini delay simbol ini mirip ya tapi agak lebih panjang gitu ya. Ini yang apabila ada diperlukan sebuah kegiatan yang memang membutuhkan waktu yang lebih gitu ya. Oke, contoh-contohnya ini adalah contoh flowchart. Yang tadi sudah ada ya teman-teman ya. Ini contoh flowchart, ini sama ya, ini pembelian juga. Ini dokumen flowchart teman-teman. Kita lihat dokumen flowchart. Ada dokumennya. Ada dokumennya double ya. Nah, ini dokumennya. Dokumen. Ini sistem. Perbedaannya apa? Kita lihat teman-teman ya, dilakukan secara otomatis.
Data dimasukkan di dalam database. Nah, ini database teman-teman. Nah, ini database. Update info permintaan dimasukkan dalam database. Database-nya diambil. Ditampilkan lah info penawaran. Kita lihat teman-teman ya. Display simbol. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kita lihat dianalisa. Loh, analisanya kok manual? Iya, mungkin kan datanya ditampilkan komputer, kemudian ada pegawai yang menganalisa kan? Dianalisa. Oh, dari data yang ada kita putuskan gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan akan menghasilkan dokumen lagi. Dokumennya nanti seperti apa, akan diinputkan lagi, masuk ke dalam database lagi dan lain sebagainya. Ini adalah sistem teman-teman. Sistem flow. Kalau ini dokumen flow. Itu ya, itu contohnya. Proses bisnis tadi sudah ada contohnya, simulasi juga sudah ada contohnya, dan kira-kira seperti itu teman-teman. Itu adalah permodelan bisnis. Oke, sekarang kita contohkan bagaimana kita membuat semua itu tadi, permodelan bisnis itu tadi, menggambarkannya bagaimana gitu ya, menggunakan simbol-simbol tadi itu biar tidak salah dan simbolnya sudah sesuai gitu ya. Oke, ada satu alat yang saya sering gunakan dan lebih baik teman-teman juga saat menggambar semua permodelan bisnis yang sudah kita bahas di atas tadi itu, ini menggunakan satu alat yang namanya adalah masih keluarganya Microsoft, yaitu adalah Microsoft Visio. Bagaimana tampilannya? Oke, sekarang kita buka teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan awal Microsoft Visio. Ini saya belum buka sama sekali, gitu ya. Di sini waktu kita pertama kali buka, kita sudah disuguhkan. Kita ingin menggambar apa, gitu ya. Nah, di sini kita pilih saja yang sesuai topik yang sedang kita bahas, yaitu adalah sistem, gitu ya. Diagram, sistem dan lain sebagainya. Kita menggunakan ini teman-teman. Kita tinggal pilih aja bisnis. Bahkan di sini ada order template ini ya. Kita tinggal pilih basic flowchart atau mungkin audit diagram. Kita contoh ambil salah satu. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, di sini ada logo-logonya. Kita tinggal pilih aja. Di sini ada cost diagram dan sebagainya. Ini juga kita bisa gunakan, gitu ya. Ini juga bisa kita gunakan. Ini juga bisa kita gunakan, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini apabila kita bisa ingin membuat workflow, gitu ya. Nah, pakai menggunakan gini nih. Nah, ini teman-teman workflow diagram. Nah, oke. Kita coba satu persatu, teman-teman. Basic flowchart. Create. Nah, gini teman-teman. Semudah ini teman-teman. Kita lihat, tinggal lihat aja. Kita lihat bordernya dulu. Kita cari bordernya menggunakan. Nah, ini teman-teman. Nah, kan ini pembatasnya tentu itu. Kan gini teman-teman. Ini bagian apa? Oh, bagian pembelian. Kita tinggal arahkan aja, klik drag, arahkan, kita sesuaikan ukurannya. Double klik, kita kasih namanya apa ini? Pelanggan. Oke. Selesai. Kemudian kita arahkan ke sini, basic flowchartnya. Ini menggunakan US unit ya. Dimulai dari mana? Start dulu. Kita di sini kita masukkan start dulu. Mudah sekali, tinggal klik drag. Kemudian setelah ini apa? Oh, proses gitu ya. Tinggal kita rapikan aja. Ini aplikasi yang kita gunakannya itu adalah Visio, teman-teman. Cara menggunakannya simpel sekali. Mungkin saya tidak terlalu menjelaskan secara detail karena saya yakin sih teman-teman sudah ahli dalam menggunakan aplikasi. Ini tidak lebih sulit daripada mendesain menggunakan aplikasi Photoshop, Corel dan lain sebagainya. Tinggal klik drag, selesai teman-teman. Gitu ya. Kalau kita sudah seperti ini, kita bisa memilih nih teman-teman. Di sini kita bisa memilih backgroundnya menggunakan apa gitu ya. Kita bisa kasih background seperti ini teman-teman. Kita pasang backgroundnya. Nanti kita bisa punya gambar flow-nya itu menggunakan background seperti ini. Mungkin background yang lainnya coba. Nah, asik kan teman-teman ya, keren sekali pasti. Atau mungkin di sini juga bisa menambahkan row shape-nya gitu ya. Panahnya teman-teman, panahnya kalau saya biasanya menggambarnya cuman seperti ini teman-teman.
Ini akan ada konektornya. Saya pasang nih. Nah, selesai. Saya kembalikan di sini. Kalau ini kan tandanya kelihatan ya teman-teman ya. Ada semacam ada kursor tetapi ada panahnya juga. Tapi kalau ini cuman kursor aja, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di sini kita lihat panahnya kelihatan teman-teman ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ingin tebal, waduh kurang tebal nih ya, kita tebalkan aja. Kita tinggal pilih nih tebalnya bagaimana, berapa no. Nah, ini juga pengen tebal, oke, kita buat tebal aja. Nah, kurang tebal ya teman-teman ya. Nah, oh jangan gini putus-putus, oke, tinggal diganti aja putus-putus. Simple teman-teman. Bayangkan kalau Anda menggambarkannya via Word gitu ya teman-teman, capek kapan selesainya teman-teman. Ya, sama-sama keluarga Microsoft tapi peruntukannya sudah berbeda teman-teman. Di sini kalau kalian ingin menggambar sebuah sistem, merancang sebuah sistem, membuat prosedur, ya tidak ada salahnya dan lebih baik Anda menggunakan yaitu adalah Microsoft Visio. Logonya lengkap. Di sini teman-teman bisa menambahkan, waduh, saya ingin menambahkan lagi gitu ya. Ini tinggal kita tambahkan. Milih yang mana? Brainstorm, flowchart gitu ya. Flowchart ada teman-teman. Flowchart itu ada banyak tuh, departemen, metrik, workflow kita masukkan workflow ya. Di sini pun ada metrik, ada US unit gitu ya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya pakai yang US unit. Oh, ada teman-teman mau gambarkan apa? Customer tuh ada. Dokumennya yang satu ada. Dokumennya yang double ada. Tuh box dan lain sebagainya. Dan banyak lagi teman-teman. Ya teman-teman ya. Oke. Sampai segitu dulu. Apabila ada yang ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, silakan sampaikan di komentar. Gitu ya. Jadi ini adalah alat yang memang digunakan oleh perancang sistem. Perancang sistem, analis sistem tidak mungkin tidak menggunakan alat ini. Apa itu permodelan bisnis yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Mulai dari flowchart dan lain sebagainya, kan tadi awal banyak ya. Jadi ini yang sering digunakan oleh perancang sistem. Karena mereka harus memiliki alat yang memang antar satu bagian saat merancang dengan bagian yang lain saat dirancang itu bisa saling sinkron. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu dulu yang perlu saya sampaikan, yaitu adalah tentang permodelan bisnis dan bagaimana menggambar permodelan bisnis itu, yaitu menggunakan aplikasi yang namanya adalah Visio. Oke, kira-kira itu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan komentar. Terima kasih.